Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karina Saputri dari kelas 1A dengan NPM A1J025053. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi becoming atau menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwasanya pendidikan sepanjang hayat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Istilah pendidikan atau belajar sepanjang hayat baru menjadi bagian kecil. Setiap warga negara berhak mendapatkan atau mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Perspektif belajar dari buayan sampai liang lahat atau bisa dikenal dengan the cradle to grave, atau dikenal luas dan dipromosikan di banyak atau di berbagai negara. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya pembelajaran sepanjang hayat juga memiliki 4 tahap pembelajaran sepanjang hayat, yang dimana yang pertama yaitu ketidakcakapan yang tidak disadari, dan yang kedua yaitu ketidakcakapan yang disadari, dan yang ketiga kecakapan yang disadari, dan keempat yaitu penguasaan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya pembelajaran sepanjang hayat memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama ciri-ciri pelajar sepanjang hayat, dan yang kedua yaitu ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat, di mana ciri-ciri pelajar sepanjang hayat itu harus sadar bahwasanya dirinya harus belajar sepanjang hayat. Dan yang kedua yaitu bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level. Dan yang ketiga yaitu menyambut baik perubahan. Dan yang keempat memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir yaitu percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar hal-hal baru, seperti itu. Baik, yang kedua tadi yaitu ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat, yang dimana pendidikan sepanjang hayat mampu menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dan kehidupan atau lingkungan kehidupan yang nyata di luar sekolah. Dan yang kedua yaitu pendidikan sepanjang hayat mampu menetapkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses kehidupan yang berkesinambungan. Baik, selanjutnya ada sikap, perilaku, dan harapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu perubahan pada kebiasaan untuk menjadi pembelajaran secara terus-menerus. Dan yang kedua yaitu perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimis. Di pembelajaran sepanjang hayat juga memiliki tahap proses pembelajarannya, yang dimana yang pertama yaitu motivasi, yang kedua yaitu perhatikan pada pelajaran, dan yang ketiga yaitu menerima dan mengingat, yang keempat itu reproduksi, yang kelima yaitu regenerasi, dan yang keenam atau yang terakhir itu menerapkan apa yang telah diajarkan atau umpan balik, seperti itu. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat juga memiliki implementasi konsep belajar sepanjang hayat, yang dimana biasanya tidak membutuhkan orang lain sebagai pembimbing khusus konsep belajar sepanjang hayat. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan wahana yang tepat dan tangguh untuk mengacu kehidupan masyarakat. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat juga memiliki 3 pusat pendidikan pembelajaran sepanjang hayat, yang dimana yang pertama yaitu keluarga, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tertua di kelompok orang yang sedara atau yang berhubungan seperti orang tua, nenek, kakek, dan saudara kandung, yang bersifat informal, yang utama atau yang pertama yang dialami oleh anak tersebut. Dan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melakukan proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Karena masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat atau dari anak tersebut beserta sumber-sumber belajar terjadi di dalamnya. Dan di setiap pembelajaran pastinya ada tujuan dan kesimpulan, yang dimana tujuan dari pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan bentuk atau untuk memperkaya kehidupan rohani atau instruktual seseorang. Pada taraf perkembangan selanjutnya, belajar sepanjang hayat ini tidak hanya bergantung atau menguntungkan bagi perorangan, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat atau secara keseluruhan. Dan
di sini juga mempunyai kesimpulan yang dimana kesimpulannya mengacu pada konsep bahwa pendidikan atau pembelajaran tidak terbatas pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, melainkan terus berlanjut sepanjang hayat, atau yang dikenal dengan pendidikan itu selalu mengalir atau selalu berlanjut dari dia masih bayi sampai dia lansia atau meninggal dan tidak bernafas. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan kembali. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.